Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Tema kita hari ini kami renungkan berulang-ulang. Gereja modern mau dibawa kemana? Bayangkanlah saudara bahwa hari ini memang kita benar-benar ada di satu zaman yang modern. Pengalaman pelayanan. Mungkin saudara tahu, tapi saya ingin menceritakan kembali. Pertama, ketika saya pindah, terlalu lama saya bawa kata sambutan 3,5 jam. Mereka marah, saya yakin. Di akhir dari kata sambutan itu saya tanya mereka, jemaat, pendeta yang baik itu yang kemana? Dong bilang, pendeta yang baik itu yang ikut jemaat Pumau. Saya bilang tidak. Pendeta yang baik itu yang ikut Tuhan Pumau. Mereka bilang, Pak, hati-hati, karena nanti jemaat tidak suka. Saya bilang tidak apa-apa. Kalau nanti jemaat tidak suka, yang saya paling takut itu kalau satu, Tuhan tidak suka. Yang kedua, kalau saya punya istri tidak suka saya. Itu pulang saya tidur di mana? Saya makan apa? Itu pengalaman pertama. Kedua, satu saat saya ke KPI di Horeb Perumnas. Habis KPI itu ibu satu datang begini, Bapak Pendeta, luar biasa Bapak pohon. Saya bilang, saya nah. Apa? Bapak tidak. Saya bilang, Mama baru ketemu saya satu hari. Tapi Mama baru ketemu saya satu hari, Mama langsung ini pendeta dong suruh berdoa kasih Mama. Itu Mama belum tahu. Mama mungkin waktu makan tidak berdoa, tapi ini pendeta waktu dia berdoa makan, dia berdoa kasih Mama. Tapi waktu Mama ketemu saya satu hari, Mama langsung bilang mereka tidak baik. Dia bilang, Pak Pendeta, saya pun maksud. Saya bilang, maksud apa? Kok saya dengar langsung, Mama? Ketiga, 31 Desember 2017, saya kunci tahun di Hosana. Pas habis mereka bilang, Pak Pendeta, kita foto-foto dulu kok. Saya bilang, iya. Pas habis foto-foto, terus ada ibu satu bilang, Pak Pendeta, nanti kami undang lagi Pak Pendeta. Saya bilang, iya Mam, tapi kasih tahu jauh-jauh hari supaya saya atur waktu, kita bisa pelayan. Dan baikkan saya sedikit sibuk. Mam tuh bilang, pasti kita undang. Terus dia koma sedikit di situ, dia bilang, biar kita ketawa. Saya bilang, kenapa Mama? Mama kalau mau ketawa-ketawa, Bapak, saya bilang maksud apa? Mama tidak tahu 3 bulan lalu waktu dong undang saya untuk buat untuk acara malam ini, saya bergumul sekali dengan khotbah ini. Lantas Mama datang hanya untuk ketawa-ketawa. Bapak, saya pun maksud apa? Saya dengar langsung. Keempat, saya 8 tahun di kantor sinode. Nanti bulan depan baru pindah mungkin. Sudah 8 tahun. Jangan kas pindah dulu kami pun pendeta. Kenapa? Kami masih sementara membangun. Oh, itu pendeta kepala tukang. Jadi kalau dia pindah ini pembangunan tidak jadi. Separuh datang bertrek-trek, pick up. Dia bilang, ambil kembali kampung pendeta. Jadi kalau suka, don't tahan. Tidak suka. Ini kira-kira 4 hal yang saya alami dalam pelayanan. Saudara, renungkanlah sedikit hal-hal itu. Menyenangkan hati. Ibadah-ibadahnya harus menyenangkan hati, orang-orangnya harus menyenangkan hati, tidak boleh marah, tidak boleh kritik, tidak boleh semua. Yang penting kami dengar enak. Ini gereja modern ini. Lalu kita harus bawa ke situ. Nanti sebentar kita dengar lagi. Mari kita lihat tantangan gereja modern.
Tantangan dalam gereja modern, gereja adalah persekutuan. Modern, saya coba periksa kamus, dia tulis dengan sangat baik. Saudara boleh cari di situ. Modern artinya terbaru, termutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Begitu. Ini yang paling baru, ini yang paling modern, ini paling mutakhir, sikap, tingkah laku, semua berdasarkan tuntutan zaman. Secara singkat saya ingin mengatakan, berarti apa tantangannya? Saudara boleh mencatat lebih di situ. Tapi saya mencatat kira-kira 4. Tantangan kita pertama adalah nanti gereja akan menjadi sangat sekuler. Gereja akan sangat menjadi sekuler. Bahasanya bahasa rohani, tapi kehidupannya sangat sekuler, sangat mendunia, bersifat duniawi dan kebendaan. Itu kata sekuler berdasarkan kamus. Bersikap sangat duniawi dan kebendaan. Bukan bersifat keagamaan lagi, bukan bersifat kerohanian lagi. Dia sudah seperti dunia. Kedua, saya mencatat bahwa tantangan kita adalah beberapa orang akan berusaha untuk menjadi sangat rohani, sampai-sampai mereka lupa bahwa mereka tinggal di dunia. Mereka berusaha begitu rohaninya sampai lupa kalau ada di tengah-tengah dunia. Saya mendampingi lebih dari 5.000 kelompok persekutuan doa, dan beberapa orang merasa mereka sangat rohani. Gitar, ingat, tidak boleh menyanyi kisah kasih di sekolah. Ini hanya boleh menyanyi melayani lebih sungguh. Satu saat ketika kami mau apa, dia bilang, Pak Pendeta, awas Pak, itu jasmani. Saya juga jadi takut. Terus saya tanya, tadi datang pagi makan kok? Dia bilang makan Bapak. Jangan, itu jasmani. Mama ada suami? Iya, pulang cerai karena menikah itu jasmani. Saudara lihat, beberapa orang berusaha untuk menjadi begitu rohani di tengah-tengah dunia yang seperti ini, sambil berusaha untuk melupakan kalau dia hidup di tengah-tengah dunia. Saudara lihat tantangan kita. Ketiga, beberapa orang menjadi saya pakai kata ini, madat rohani, suka terhadap madat rohani. Suka terhadap madat rohani. Jadi nanti kalau ada susah sedikit, dia suka kalau dengar kalimat-kalimat yang bikin dia senang sekali. Ada susah kok? Iya. Justru dalam kesusahan itulah Tuhan ada. Oh dia puji Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang luar biasa. Waktu datang ke sini, saudara-saudara, kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan, kasih tinggal saja. Biar mari kita datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jangan bawa masalah. Saya pernah ke saudara, saya tegur satu, kebetulan dia seorang calon pendeta, dia pimpin satu KKR, dan saya, waktu dia bilang begitu, saya bilang, besok berhenti omong itu kalimat. Kalau saudara suruh kita pada Tuhan, tidak bawa kita punya masalah, kasih tinggal di luar, lalu saya pulang, saya bawa kembali saya punya masalah. Justru datang kepada Tuhan, datang dari masalah. Kalau suruh kita bebaskan, kita pun diri tidak bawa masalah, pulang ambil kembali masalah di muka pintu, sampai rumah ribut kembali di rumah. Justru datang kepada Tuhan, datang dari masalah. Tapi beberapa orang suka sekali itu. Saya sakit karena kelelahan. Beberapa MC datang lihat saya bilang, berhenti menyanyi itu lagu yang jangan lelah. Saya justru lelah, makanya 5 hari di rumah sakit. Tapi saudara senang sekali. Oke, masih kuat berdiri? Yo, kalau saudara masih kuat berdiri, ingat, di dalam Tuhan tidak ada lelah. Separuh bilang amin. Apa itu? Coba berdiri dari ini pagi sampai jam 9 malam. Terus saudara bilang jangan lelah. Kita madat salah itu. Ini tantangan kita. Dan itu bukan tidak ada di dunia. Kita sementara berurusan dengan soal itu. Keempat, saudara, beberapa orang terpaksa menjadi orang yang sangat abu-abu. Saya catat pakai kalimat ini.
Dari Senin sampai Sabtu dia bukan orang rohani. Minggu dia rohani sekali. Itu kita pun tantangan. Senin sampai Sabtu dia bukan rohani. Hari Minggu dia rohani sekali. Oh, ini jadi apa? Saudara bayangkan, kalau saya kutip apa yang Ahok pernah bilang, dia bilang begini, ini manusia dong ini. Senin sampai Sabtu tipu manusia, hari Minggu tipu Tuhan lagi. Oh, itu sudah terlalu itu. Tapi ini tantangan zaman kita. Saya sengaja memulai khotbah ini dengan menggambarkan sejumlah hal ini. Baru kita lihat teks. Pembacaan kita dengan menarik sekali sampaikan. Tuhan Allah memilih Yeremia untuk menyampaikan kabar buruk kepada bangsa Israel. Pergi dan kasih tahu mereka, ini kabar-kabar tidak baik, kabar buruk bagi mereka. Tuhan marah sekali. Pembacaan tadi membagi dengan sangat baik kemarahan Tuhan. Sekalipun nanti Musa dan Samuel berdiri di sini di hadapanku, aku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Musa dan Samuel itu menjadi dua juru syafaat bangsa ini yang sangat dikenal. Dan Tuhan bilang, sekalipun mereka dua juru syafaat ini berdiri di sini, saya tidak akan berbalik pada bangsa ini. Saya tidak akan. Kedua, dengan sangat marah Tuhan bilang, usirlah mereka dari hadapanku dan biarkan mereka pergi. Usir saja bangsa itu, tidak apa. Ketiga, Tuhan marah sekali dan Tuhan bilang, nanti kalau mereka bertanya kepadamu Yeremia, kemana kami harus pergi? Jawablah bahwa Tuhan bilang begini, kalau ada yang mau mati-mati saja, yang mau berbunuh saja, yang mau lapar saja, yang mau jadi tawanan saja. Bahkan Tuhan tambahkan, aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Tuhan bukan saja berbalik, tapi mendatangkan 4 hukuman. 1, akan ada pedang untuk membunuh mereka. Kedua, akan ada anjing-anjing untuk menyeret mereka. Ketiga dan keempat, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi akan memakan dan menghabiskan mereka. Biarkan bangsa ini mati. Pasti kita semua bertanya, kenapa Tuhan marah begitu? Kenapa Tuhan marah begitu? Sampai tidak mau melihat bangsa ini dan memberi hukuman atas mereka. Saya sementara berusaha untuk tidak mau menakut-nakuti saudara, karena seorang pengkhotbah tidak boleh kasih takut. Saya lagi berusaha, tapi ini kan firman saya mau kasih tahu. Kenapa Tuhan begitu marah? Dia bilang begini, dengan keras Tuhan Allah menghukum karena nabi-nabi telah bernubuat palsu. Nabi-nabi bernubuat palsu. Pembacaan di nats pembimbing tadi kasih tahu kita dengan jelas. Kalau saudara baca pasal 14 seluruhnya, saudara lihat fokusnya nanti di ayat 10 sampai ayat ke-16. Tapi kalau saudara baca ayat 13 dan seterusnya, saudara tahu ini nabi-nabi dong supaya dapat penerimaan baik dari jemaat dong bernubuat palsu. Kamu nanti akan ada dalam damai sejahtera, kamu nanti hidup enak, jangan takut. Tipu. Pada waktu nabi-nabi tipu, Tuhan marah. Tuhan marah bukan saja kepada para nabi, seluruh umat Tuhan marah. Bahkan sangat marah. Dia meninggalkan mereka dan akan menghukum mereka. Nabi-nabi bernubuat palsu dan tidak menegur mereka, tidak menegur umat atas kesalahan mereka. Tuhan marah. Pak Pendeta, apakah memang ini jemaat waktu itu dong tidak berdoa, kok jadi Tuhan marah begitu? Tidak dong, berdoa. Ini pembacaan di pasal 15 justru jawaban doa. Sebuah doa syafaat. Teks ini adalah bagian dari jawaban Tuhan
atas doa syafaat Yeremia di pasal 14, di mana Tuhan tidak mau menerima mereka dan akan melepas tangan dari mereka yang tidak mau taat kepada Tuhan, tetapi hanya mengikuti kesenangan hati mereka di atas arus dunia ini. Hal-hal ini dimaksudkan agar para pemimpin dan umat percaya jangan mengarahkan perhatiannya hanya pada hal-hal duniawi yang sesaat, sementara, menyenangkan begitu sesaat. Mereka tidak lagi menaruh perhatian pada kuasa Tuhan, pada penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka tiap-tiap hari. Kira-kira teks itu mengatakan begitu. Tuhan sangat marah ketika kita bernubuat palsu dan melihat yang salah tidak tegur. Apalagi ketika jemaat hanya mau hidup yang enak-enak saja. Ini mendatangkan masalah bagi semua orang. Lalu catatan refleksi kita bagaimana? Catatan refleksinya saya mulai begini. Saudara, hari Selasa itu saya sakit. Saya ini sakit terus, memang tua ini begini, saudara. Sakit, dehidrasi, saya diare. Saya mulai mengerti bahwa di dalam tubuh kita ini banyak sekali air, dan kalau air sudah tidak ada itu kita susah. Saya pusing, sudah muntah lagi, main diare terus ini. Saya menjadi sangat lemah sekali. Saya membayangkan kalau satu saat air itu sudah tidak ada lagi di dalam tubuh saya. Lantas saya berefleksi, kalau kekuatan gereja ada pada Roh Kudus, maka gereja yang mulai kehilangan Roh Kudus adalah gereja yang dehidrasi, gereja yang lemas nanti. Dia ada tapi tidak berdaya. Dia hidup sebegitu adanya saja. Kalau saudara pernah diare, nah saudara renungkan saja. Lalu saya mencatat, satu, para pemimpin gereja, kan tema kita bilang gereja modern mau dibawa kemana? Kan ini soal arah. Saya mulai dari para pemimpin. Para pemimpin gereja, bernubuatlah dengan benar dan jangan takut menegur kesalahan umat dan takut. Bernubuatlah dengan benar sesuai dengan Alkitab dan jangan takut menegur kesalahan jemaat dan takut. Supaya gereja ini ada arah. Banyak para pemimpin gereja mencari simpati jemaat, bukan simpati Tuhan. Orang-orang dibawa datang kepada dirinya dan tidak kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus saya ingin sampaikan kepada saudara, Tuhan Yesus pemilik dan kepala gereja. Pemimpin gereja jangan takut menegur kesalahan dan bernubuatlah seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Jangan sekedar cari simpati, apalagi cari materi. Tidak boleh. Tegurlah. Pak, tegur-tegur juga sama. Tidak apa-apa, kok memang bukan kami pun tugas merubah, kami pun tugas menegur. Saya larang orang judi di Alor. Habis itu kami duduk minum kopi dan jawab saya santai-santai. Bapak khotbah tadi bagus. Yo, memang bagus. Bapak tegur kami judi toh? Yo. Ya, Bapak pun tugas tegur, kami pun tugas main. Kamu itu terlalu lah. Tapi yang penting saya tegur dulu. Daripada saya bilang terus. Apalagi kalau separuh pakai catatan lagi, tegur-tegur kita mah tidak tahu itu persembahan dong, itu hasil dari yang saya menang kemarin. Kalau sampai begitu gereja lemas. Sekarang persoalannya saudara, jemaat mau ditegur ke tidak? Zaman modern ini kan gereja banyak toh, otomatis pilih-pilih sah. Ikut kita pun mau. Persoalannya adalah saudara mau ditegur atau tidak. Tapi nasihat ini serius. Karena gereja modern harus diberi arah. Karena kehidupan kita sudah terlalu modern sampai kita lupa untuk membedakan mana gereja dan mana dunia. Kadang-kadang gereja kita bikin seperti kita hidup di tengah-tengah dunia saja. Tidak bisa. Gereja punya tradisi sendiri. Punya tradisi sendiri.
persekutuannya seperti apa, pakaiannya seperti apa, bicaranya seperti apa, perjumpaannya seperti apa, semuanya seperti apa. Gereja punya sendiri. Kalau dunia tidak menawarkan yang seperti yang gereja tawarkan, salah jalannya. Kedua, jemaat. Hai jemaat-jemaat, demi nama Tuhan Yesus, pemilik dan kepala gereja, aku berkata kepadamu, janganlah hanya ingin memuaskan telingamu dan kesenangan hatimu saja. Jangan. Jadi jemaat, jangan hanya untuk memuaskan telinga dan menyenangkan hatimu saja. Tidak boleh. Orang tua di kampung ajar kami, kalau pohon nangka itu tidak berbuah, jangan langsung potong kas mati. Ame parang kau cincang. Cincang-cincang dia pun batang itu, dia nanti merasa terangsang sedikit. Tahun depan dia sudah berbuah. Disakiti. Walaupun nanti jaga-jaga, kok kami jangan kerja menyakiti. Lihat mana yang itu mana makanya. Tidak juga. Tapi supaya kita menempatkan diri kita pada tempat yang tepat. Karena dunia sekarang menawarkan yang enak-enak, yang baik-baik di telinga, yang suka untuk dimakan, yang semua yang baik ada di dunia. Dan beberapa orang rela meninggalkan iman untuk kepentingan dunia. Dan karena itu, demi nama Tuhan, saya mengatakan kepada saudara jemaat, jangan cari yang enak-enak saja. Tidak boleh. Karena kita ada di tengah dunia yang modern ini. Tawarannya terlalu banyak. Kami ini pusing. Perkembangan terlalu besar sampai kami yang seumur begini tidak tahu perkembangan baru dong karmana lagi. Kan pusing. Lalu apakah kita mau cari yang enak-enak? Kadang-kadang gereja ini kan kita pikir, beberapa orang suka bilang ke saya, Pak Pendeta, gereja mesti begini. Dong di Singapura sana sah, dong di Jakarta, dong di Malaysia. Nah, kita lupa dong di Menelapetu, dong di Nikniki, dong di Uinlasi. Mata kita kan terlalu modern sampai lupa lihat yang tetap hidup dalam sebuah kenyataan ada, tapi iman itu menjadi dasar. Silakan perkembangan di mana-mana. Siapa mau tahan terhadap perkembangan? Khotbah ini tidak ditujukan untuk tahan kepada kita yang harus kuat bertahan di tengah-tengah perubahan zaman ini. Karena gereja harus punya arah sendiri. Dia tidak boleh ikut dunia pun mau. Tidak boleh. Sekarang saudara, kali kita nanti kalah bersaing secara ekonomi, kita tidak punya waktu, kita diberi tawaran ketika mau datang ke gereja, lantas tiba-tiba dong kasih naik uang lembur. Ketiga, kehidupan sekuler yang mendewakan hal-hal duniawi, yang merasuki banyak aktivis dalam pelayanan gereja, keanggotaan gereja tidak boleh hanya bersifat tradisi semata dan kebiasaan. Dia harus persekutuan orang-orang yang tahu diri bahwa kami semua adalah orang-orang. Supaya apa? Tidak boleh ada proyek dalam gereja. Tidak boleh fokusnya kepada, tetapi fokus gereja kepada keselamatan diri, persekutuan, dunia. Harus di situ. Tidak boleh lagi pada hal yang sangat material. Saudara tahu,
Kalimat yang bisa counter saya itu adalah, Pak, jadi pelayanan tidak butuh duit, pelayanan tidak butuh uang. Butuh, terlalu butuh, tapi bukan karena uang kita melayani. Saya ulangi, pelayanan butuh uang, tapi bukan karena uang kita melayani. Sebuah adik-adik, sebuah anak-anak, pemuda, remaja yang akan diperadabkan jadi pengurus, pelayanan butuh uang, tapi bukan karena uang kita melayani. Tidak ada uang, kita mau ke mana? Nah, mati saja. Tidak ada uang, nah mau ke mana? Mati. Saya pernah bilang pada saudara, kadang-kadang mata kita yang tertuju salah, toh. Sebagai pendeta saya suka ditelepon, Pak Pendeta, singgah di rumah sakit dulu. Singgah kenapa? Suami lah sakit, istri sakit, anak sakit. Oh baik. Sampai tahu sendiri Kupang mulai macet, saya pakai motor. Sampai di situ baru berdoa habis, baru habis berdoa. Dong langsung bilang, Bapak, ini obat. Saya tadi suruh saya berdoa untuk apa? Kalau ini obat memang terlalu hebat, lalu suruh saya tadi berdoa untuk apa? Saudara lihat di cara berpikir. Berpikirnya ya, obat, bukan Tuhan. Harusnya para pelayan Tuhan berpikir, saya percaya pada Tuhan dan Tuhan itu bisa menggunakan ini obat, ini dokter, ini tindakan, ini semua untuk menolong saya. Kalau tidak, kita akan mengkultuskan sesuatu. Gereja modern yang mulai mengkultuskan sesuatu, gereja itu akan mulai sesat. Saudara, panggilan bagi orang-orang percaya itu panggilan itu harus menembus batas. Orang-orang percaya di tengah-tengah badai hujan yang lebat, ketika mereka tahu jam gereja, don tidak perlu ada undangan, don datang. Don tahu ini urusan dengan Tuhan. Bahkan ketika mereka tidak disambut sekalipun di depan pintu, don tahu bahwa perjumpaan ini perjumpaan dengan Tuhan. Jangan bilang mesti begitu, waktu mesti berdiri, kau bilang mari. Padahal yang bilang mari ini ada son suka. Lalu saudara bilang itu seolah-olah sangat baik. Kalau mau bilang mari, silakan masuk, ini itu, tapi mari di sini terima semua muka. Masuk. Itu hati luas. Tapi kalau waktu setengah-setengah hati, zaman sandiwara di sini. Dunia ini memang panggung sandiwara. Tapi saudara bukan pemainnya, Kasih orang lain yang suka main-main sandiwara itu yang bermain. Kalau kita orang percaya, harus datang dengan ketulusan. Kalau saudara marah Ibu Ana, bilang, Ibu Ana, saya tidak suka mama pu sifat itu. Kasih tahu jujur lebih baik daripada pura-pura. Kita terlalu palsu. Palsu itu sama dengan imitasi. Imitasi itu harga di bawah, tidak terlalu mahal. 4. Saudara, gereja tidak boleh kehilangan identitas diri dan tidak boleh berpusat kepada manusia. Ingat, Tuhanlah yang punya gereja. Tuhanlah yang punya gereja. Hamba-hamba Tuhan, adik-adik yang akan diteguhkan, yang diperadabkan, kita alat. Alat tidak lebih penting dari yang punya gereja. Kamu yang berbaju putih, rok hitam, celana hitam, jangan buat seperti kamulah yang memiliki gereja. Karena yang punya gereja adalah Tuhan. Kamu, saya juga putih, celana hitam. Kita alat. Sekali lagi, alat. Kita loader. Pakai bahasa timur bilang otok solo. Kita sudah. Jangan kita rubah itu. Karena gereja lagi di satu ambang di mana beberapa orang telah menjadi pusat. Tidak boleh. Yesus tetap harus pusat. Dia yang punya gereja. Tidak boleh merampas kemuliaan Yesus. Tidak boleh. Yesus terlalu luar biasa. Biasanya yang punya potensi itu kami hamba
mulai kenal itu kami rasa kami sugeng. Saya ingat saya ini kalau bukan pendeta mungkin saya ojek di Soe. Naik sedikit saya supir travel yang EPV dong itu. Saya lihat saya foto lama ini dona juga ngeri. Tapi ini bapak. Ya dulu bapak menyamar. Bapak tuh asli sumantap. Nih mau menyangkal juga bapak. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa kalau Tuhan angkat kita sedikit, kita tidak lebih dari Tuhan. Kita tidak lebih dari Tuhan. Saya minggu lalu menabiskan 198 presbiter di jemaat Silo Naikoten. Sementara hujan-hujan. Hujan lebat ini dong berlutut kok, hujan angin kok dong basah saya. Dalam khotbah saya bilang kamu so hebat. Hanya kan berhujan-hujan. Tidak. Saya kasih tahu kalau saya tidak dipakai oleh Tuhan, orang tidak kenal saya. Tapi pakai logat alor, Tuhan bilang begini. Yandi, lu mari kok orang hormat-hormat lu dulu. Lu mari kok ada apa-apa, lu makan duluan. Saudara bayangkan itu. Kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan angkat gitu. Jangan guys. Terakhir. Dalam gereja modern saya dan saudara diharapkan supaya berimanlah kepada Tuhan dan jangan beriman pada perasaan. Berimanlah kepada Tuhan dan jangan beriman pada perasaan. Karena sekali lagi saya bilang kepada saudara demi nama Tuhan, iman itu kelasnya lebih tinggi dari perasaan. Perasaan satu saat akan terluka, tapi iman tidak akan terluka. Pernyataan-pernyataan iman tidak boleh kalah hanya karena perasaan-perasaan kecewa. Saya pernah kasih tahu saudara tentang iman dan perasaan. Waktu menikah, yang suami bilang pada istri, yang istri bilang pada suami, aku mengambil engkau sebagai istri, engkau mengambil aku sebagai suami. Ini pernyataan iman. Pernyataan iman ini tidak boleh hancur hanya karena kekecewaan kita, karena kita hidup bersama-sama. So hidup bersama-sama tuh kecewa. Banyak suami, banyak istri ngomong, tapi saya baru tahu lu ini. Ternyata lu model begini. Kecewa tuh, itu pernyataan kecewa tuh. Beriman bukan berperasaan. Sebab kalau perasaan nanti satu saat kecewa, satu saat terluka. Perasaan akan membuat saudara perasaan buat perasaan. Perasaan buat saudara tidak mampu menegur sesuatu. Perasaan membuat kita ada orang punya kotoran sedikit di hidung, kita mau tegur ke karmana kok. Siapa yang ketika lihat orang yang begitu dia hargai sekali ada kotoran di sini, kita bilang, Pak, permisi saya ambil ya. Itu kan aduh gigar mana ya, tidak mungkin ya. Yang anehnya kita pun perasaan membuat kita tidak tegur dia, tapi kita kasih tahu orang lain. Yang bersangkutan kita tidak kasih tahu, tapi kita kasih tahu orang lain. Itu bab tua kalau tahu dia sakit hati. Jangan beriman pada perasaan. Iman kelasnya terlalu tinggi. Saudara, kalau para pendeta hanya memain perasaan, dia terlalu banyak kecewa dengan Tuhan. Tuhan janji terlalu banyak nah. Engkau yang akan melayani aku tidak akan pernah kecewa. Tidak kecewa apa? Kalau hanya main perasaan kita bisa bangun lari. Saya berharap adik-adik jangan kecewa ya. Kalau kamu putus cinta, kamu kecewa ya. Melayani Tuhan jangan kecewa. Kalau sampai kamu putus cinta, datanglah pada Tuhan. Mereka yang madas bilang amin, tapi Tuhan di mana? Saya hanya ingin ajar kita saudara-saudara, adik-adik semua, supaya kalau dalam pelayanan dengan Tuhan jangan terlalu banyak pakai perasaan, pakai iman. Ada waktu di mana kita kasih ruang untuk Tuhan yang kerja dan kita duduk diam-diam begini. Ada waktu di mana hal-hal yang kita rasa tidak mungkin itu biarkan Tuhan yang membuat dia menjadi mungkin. Mujizat masih ada. Sekalipun saya tidak minta saudara untuk bersandar pada mujizat, tapi mujizat itu ada.